Halo semua, di sini kami akan mempresentasikan topik kami yang berjudul Sistem Perdagangan Elektronik atau e-commerce untuk meningkatkan daya saing pelaku bisnis dengan studi kasus aplikasi online shop toko mobile. Sebelumnya, perkenalkan, saya Dwi Maulidan dengan NIM 187241006 dan rekan saya. Saya Bima Akbariskullah dengan NIM 87241077. Oke, selanjutnya kita akan masuk slide selanjutnya. Eh, Oke, kalian tahu nggak e-commerce kini tuh telah menjadi tulang punggung bisnis modern. Mari kita lihat bagaimana teknologi ini membantu pelaku usaha meningkatkan daya saingnya. Menurut jurnal yang kami bawakan, perkembangan internet mendorong pertumbuhan e-commerce. E-commerce menawarkan efisiensi seperti pengurangan biaya toko dan waktu transaksi, serta efektivitas dengan akses pasar global. Dan menurut Laudon, e-commerce adalah proses jual, maaf, maaf. E-commerce adalah proses jual beli barang secara elektronik antara konsumen dan perusahaan melalui transaksi bisnis berbasis komputer. Dan trennya pun luar biasa di Indonesia. Nilai pasarnya diprediksi mencapai 55 sampai 65 miliar US dollar pada 2022. Selanjutnya ada rumusan masalah. Bagaimana pemahaman dan pemanfaatan teknologi e-commerce yang tepat dapat membantu pelaku usaha mengembangkan bisnisnya secara efektif dan efisien. Perkembangan e-commerce kini dirasakan oleh banyak individu, bukan hanya perusahaan. Namun masih banyak pelaku usaha yang belum memahami jenis sistem e-commerce, menggunakan aplikasi yang tidak sesuai, serta mengalami hambatan teknologi, sehingga usaha mereka sulit berkembang. Hal ini menunjukkan perlunya pemahaman yang tepat agar e-commerce dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk mendukung kemajuan usaha. Ada pula metode penelitian yang bertajuk phenomenological research, yang berarti pengumpulan data melalui observasi partisipan untuk memahami pengalaman dan persepsi mereka terhadap penggunaan e-commerce dalam pengembangan usaha. Slide selanjutnya, ada keunggulan dari jurnal ini, yaitu ada efektif dan efisien. Efektif dalam pelaksanaannya, pelanggan dapat mencari barang yang dibutuhkan melalui media elektronik atau gadget, dapat membandingkan harga yang ditawarkan oleh para penjual, dan dapat mengetahui kondisi barang melalui foto-foto yang diberikan oleh penjual melalui katalog atau detail barangnya. Dilengkapi juga dengan deskripsi yang menggambarkan kondisi produknya. Terus ada efisien. Efisien ini menggunakan e-commerce dapat memangkas waktu transaksi karena pelanggan tidak perlu datang langsung ke tempat penjual dan penjual pun tidak perlu memiliki pramunia keuntungan yang standby di toko sehingga lebih praktis dalam proses transaksinya. Oke, selanjutnya ada jenis-jenis dalam e-commerce. Yang pertama ada online shop. Online shop itu merupakan jenis aplikasi e-commerce yang memiliki ciri khas penjualnya memiliki ciri khas memiliki aplikasi e-commerce sendiri, sehingga para pelanggannya dapat mengakses langsung aplikasi khusus milik penjual tersebut. Dalam online shop, penjual akan memiliki beberapa data seperti customer, atau barang, kategori, transaksi, keranjang, dan pembayaran. Selanjutnya ada marketplace. Marketplace adalah platform yang mempertemukan banyak penjual dan pembeli, menciptakan persaingan sehat, namun juga beresiko penipuan. Saat ini, resiko tersebut dapat diminimalkan melalui verifikasi penjual dan fitur ulasan dari pelanggan. Dalam marketplace memiliki data seperti online shop dengan beberapa tambahan seperti penjual, diskusi, rating atau review, dan komplain. Selanjutnya yang terakhir ada fulfillment. Fulfillment sendiri adalah model e-commerce di mana pemilik barang menitipkan produk kepada penjual untuk dijual kepada pembeli. Keuntungannya bagi pemilik barang, penjual, dan pelanggan termasuk efisiensi transaksi dan pengelolaan gudang yang baik, serta jaminan kualitas barang yang terverifikasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya.
Baik, berikutnya adalah modul-modul dari e-commerce. Nah, modul di e-commerce ini ada katalog, keranjang, checkout, shipping, dan payment. Nah, apa sih kelima hal tersebut? Nah, yang pertama katalog. Katalog ini halaman atau aplikasi yang berisikan tentang website atau menampilkan daftar barang, baik yang sudah dipilih sebelumnya maupun hasil pencarian pengguna. Nah, contohnya itu kayak katalog itu berbentuk grid yang berisikan foto-foto rekomendasi barang. Kemudian ada keranjang yang di mana ini tuh list barang yang akan dibeli dalam yang akan kita beli. Nah, dalam keranjang ini juga menampilkan jumlah barangnya dan harganya dari masing-masing barang beserta totalnya. Kemudian ada modul checkout yang dimana ini tampilan konfirmasi bahwa pelanggan itu dipastikan akan membeli barang tersebut. Nah, pada praktiknya biasanya pelanggan menambahkan keterangan pada masing-masing produk yang akan dibelinya. Kemudian ada modul shipping yang merupakan tampilan konfirmasi bahwa pelanggan dipastikan akan membeli barang tersebut. Pada praktiknya biasanya pelanggan menambahkan keterangan pada masing-masing produk yang akan dibeli juga. Dan yang terakhir ada payment, yakni tahap terpenting dalam sistem e-commerce karena menjadi akhir proses pembelian yang dilakukan oleh pelanggan, yaitu melakukan pembayaran. Boleh di next. Oh iya, sebelumnya ada beberapa metode payment, yakni bisa transfer manual atau virtual account, juga bisa menggunakan saldo, misal ShopeePay atau GoPay, dan juga bisa dilakukan COD. Terus di sini ada modul tambahan ada rating, chatting, review, API shipping, diskusi, payment gateway, dan komplain. Nah, dimulai dari chatting. Nah, chatting itu modul untuk komunikasi antar pelanggan dan penjual yang bersifat privasi. Kemudian untuk diskusi, nah diskusi ini modul untuk komunikasi antara pelanggan dan penjual yang bersifat umum dan dapat dilihat oleh pelanggan lain. Kemudian rating adalah penilaian yang dilakukan oleh penjual setelah menyelesaikan transaksi, biasanya berupa bintang atau poin yang menandakan kualitas atau produk dan kualitas layanan dari penjual. Selanjutnya ada review. Review itu ulasan yang diberikan terkait transaksi yang telah dilakukan. Kemudian API shipping atau API dari pihak ketiga untuk dapat mengetahui ongkos kirim yang akan timbul dalam transaksi yang akan dilakukan. Kemudian ada payment gateway. Payment gateway itu semacam misal kita bayar membeli sesuatu di Shopee dan kita melakukan pembayaran. Nah, uang tersebut itu tidak langsung masuk ke sellernya, melainkan ditahan dulu di Shopee-nya, kemudian akan dilanjutkan ke seller. Dan kemudian yang terakhir ada modul komplain. Nah, modul ini dibuat untuk menyelesaikan permasalahan yang mungkin terjadi atau timbul di antara penjual dan pelanggannya. Boleh di next. Kemudian ada platform dan teknologi. Nah, ini tuh dalam menunjang kegiatan e-commerce, biasanya para penjual menggunakan beberapa platform teknologi untuk dapat memasarkan produk-produk yang mereka miliki. Yang pertama ada sosial media, website, aplikasi, dan PWA atau Progressive Web Application. Yang pertama ada sosial media. Nah, sosial media itu merupakan hal yang lumrah saat digunakan untuk seseorang memasarkan produknya. Banyaknya jumlah teman list atau connecting yang dimiliki sangat berpengaruh dalam keberhasilan penjualan mereka. Kemudian ada website. Nah, website ini merupakan berdagang internet atau ya semacamnya kita memasarkan produk kita lewat website. Dan juga kita dapat memasarkannya lewat aplikasi dan PWA atau Progressive Web Application itu teknologi yang 3 tahun ini berkembang. Nah, ini tuh berbeda dengan website dan aplikasi. PWA ini memiliki karakter yang mirip seperti keduanya. Dari sisi customer experience ada di antara website dan aplikasi. Boleh di next. Baik, di kesimpulan kita pada pembahasan kali ini adalah pemilihan e-commerce sangat penting dan harus disesuaikan dengan skala serta kebutuhan bisnis. Untuk individu atau usaha skala kecil, media sosial menjadi pilihan yang tepat karena mudah digunakan, kemudian biayanya rendah, dan memungkinkan interaksi langsung dengan pelanggan. Nah, sementara itu, tokoh menengah lebih cocok menggunakan marketplace yang menawarkan platform siap pakai dengan jangkauan pasar yang lebih luas dan sistem transaksi yang lebih aman. Pedagang besar sebaiknya mengembangkan online shop atau website e-commerce sendiri agar dapat mengatur tampilan dan layanan secara lebih fleksibel serta membangun merek yang kuat. Nah, sedangkan produsen atau penjualnya dengan skala besar memerlukan sistem fulfillment yang terintegrasi untuk mengelola stok, pengiriman, dan layanan purna jual secara profesional sehingga distribusi produk dapat berjalan efisien dan memenuhi permintaan pasar. Dengan memilih sistem e-commerce yang sesuai, bisnis dapat meningkatkan efisiensi operasional dan memaksimalkan potensi penjualan. Baik, boleh di next.
Berikut adalah jurnal yang kita pakai sebagai referensi. Dan sekian dari presentasi kami yang membahas tentang e-commerce ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.